Gotta get out. Gotta find my way out. Okay. Numbers. Gotta take them. Gotta get them out. Gotta get out. Gotta find the limits, factors, conjugate. Gotta find the numbers. Gotta get them out. Gotta find my way out. Hai, udah pada tahu belum nih mengenai salah satu gangguan mental yang dinamakan bipolar disorder? Oke, yuk kita bahas bareng-bareng. Bipolar disorder adalah suatu gangguan mental yang menyebabkan terjadinya perubahan mood yang ekstrim. Hal ini membuat orang yang mengalaminya bisa berubah perasaan secara tiba-tiba dari sangat bahagia atau yang disebut dengan fase mania menjadi sangat sedih atau depresi. Namun seringkali di antara perubahan keduanya, pasien tetap mengalami kondisi suasana hati yang normal. Meski demikian, perlu ditekankan, penyakit depresi dan bipolar disorder bukanlah sesuatu hal yang sama. Saat penderita penyakit bipolar sedih, ia akan merasa sangat tertekan, kehilangan harapan, dan bahkan dapat kehilangan keinginan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, ketika episode rasa senang muncul, ia akan merasa sangat bersemangat dan penuh gairah. Perubahan mood tersebut dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Kondisi jiwa ini dapat menyebabkan rusaknya hubungan pribadi dan rendahnya motivasi juga produktivitas di tempat kerja. Kondisi ini juga dapat menyebabkan gangguan yang lebih buruk lagi, yaitu perasaan ingin bunuh diri. Oleh karena itu, orang dengan gangguan bipolar disorder sangat disarankan untuk menghubungi bantuan medis. Lalu, seberapa umumkah kondisi ini? Gangguan bipolar adalah salah satu jenis mental illness yang umum terjadi. Data WHO menyebut sebanyak 45 juta orang di dunia menderita penyakit ini. Bipolar disorder pun seringkali muncul pada masa akhir remaja atau awal masa dewasa. Setidaknya, setengah dari keseluruhan kasus gangguan bipolar adalah mereka yang berusia di bawah 25 tahun. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kondisi ini juga dapat ditemukan pada anak dan orang dewasa. Lalu, apa saja gejala gangguan bipolar? Seseorang yang terkena gangguan bipolar akan mengalami perasaan emosional yang hebat dan terjadi pada suatu periode tertentu atau dikenal dengan episode mood. Setiap episode mood menunjukkan perubahan drastis dari suasana hati dan perilaku normal orang tersebut. Fase di mana seseorang merasa senang dan berenergi disebut dengan fase mania. Selain merasa senang dan berenergi gitu, orang yang sedang ada dalam fase mania juga merasa keren dan penuh ide. Selain itu juga seringkali mereka merasa tidak butuh tidur, lalu berbicara sangat cepat dan mengubah topik pembicaraan dari satu topik ke topik lainnya. Nah, mereka juga pada fase ini sering merasa seperti pikiran mereka itu berpacu dan berpikir bahwa mereka bisa melakukan banyak hal sekaligus. Nah, tidak jarang juga ketika seseorang sedang dalam fase mania, suka membuat keputusan yang buruk seperti makan dan minum secara berlebihan, menghabiskan banyak uang, atau melakukan hubungan seks yang sembrono. Dan episode selanjutnya gitu ya, fase di mana seseorang merasa sedih dan kelelahan itu dikenal sebagai fase depresi. Mereka yang sedang dalam fase ini akan sering merasakan khawatir, hampa, atau putus asa. Juga kehilangan ketertarikan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Makannya juga lebih sedikit, terus sering mengantuk dan malas. Mereka juga cenderung terlalu sadar diri dan akhirnya itu berujung minder. Selain itu juga sulit berkonsentrasi dan cenderung akan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Selanjutnya, penyebab gangguan bipolar. Hingga kini sebenarnya belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kondisi ini. Namun, ada beberapa faktor yang diyakini mungkin bisa menimbulkan penyakit bipolar. Yang pertama adalah kondisi otak. Otak dapat mengalami berbagai perubahan fisik yang memengaruhi tingkat bahan kimia otak atau neurotransmitter di dalamnya. Nah, bahan kimia tersebut termasuk ada noradrenalin, serotonin, dan dopamin yang merupakan zat-zat yang memengaruhi mood.
Nah, bila terjadi ketidakseimbangan pada bahan-bahan kimia ini, seseorang bisa mengalami gejala bipolar disorder. Selain karena kondisi otak, bipolar disorder juga dapat disebabkan karena keturunan atau genetik dan pengaruh lingkungan sosial. Lalu kapan harus periksa ke dokter? Terlepas dari perubahan suasana hati yang ekstrim, orang-orang dengan gangguan bipolar seringkali tidak menyadari seberapa besar ketidakstabilan emosi mereka. Mereka juga mungkin tidak menyadari betapa perubahan suasana hati tersebut mengganggu kehidupan dirinya dan orang lain. Oleh karena itu, jika Anda merasa memiliki gejala seperti yang disebutkan di atas, jangan ragu untuk segera berkonsultasi ke dokter. Hal yang sama juga perlu dilakukan bila Anda mencurigai pasangan memiliki bipolar disorder berdasarkan gejala yang timbul. Jadi jangan sampai self-diagnose jika belum ada kepastian dari seorang ahli, karena bisa saja yang Anda alami hanya gangguan mood swing. Dan jika memang terdiagnosa mengalami gangguan bipolar, nantinya juga akan teridentifikasi tingkatan bipolar mana yang ada dalam diri Anda. Apakah itu gangguan bipolar 1, 2, gangguan siklotimia, atau bahkan jenis gangguan bipolar lain. Bagaimana cara mengatasi gangguan bipolar? Bipolar disorder adalah kondisi yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Artinya, Anda akan memiliki penyakit ini seumur hidup Anda. Adapun pengobatan gangguan bipolar bertujuan untuk menstabilkan perubahan mood Anda. Tergantung kondisi masing-masing pasien, beberapa perawatan gangguan bipolar yang mungkin akan diberikan oleh psikiater atau dokter diantaranya, yang pertama obat-obatan, yang kedua bisa melalui psikoterapi, dan yang ketiga yaitu pengobatan untuk penyalahgunaan zat tertentu. Kita juga bisa melakukan pengobatan gangguan bipolar di rumah melalui beberapa perubahan gaya hidup sehat. Di antaranya seperti tidur yang cukup dengan mengikuti jadwal tidur yang rutin, melakukan aktivitas fisik secara rutin, membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang yang memiliki pengaruh positif. Ini juga berlaku bagi Anda yang memiliki teman pengidap bipolar disorder dalam membantu mengatasi kondisinya. Semangat para pejuang kesehatan mental, semoga bisa segera berdamai.